Saat melihat kalung yang jatuh di lantai, presiden itu menyadari bahwa gadis itu adalah penyelamat yang dicarinya selama 20 tahun. Ternyata 20 tahun yang lalu, presiden itu dikejar oleh musuh keluarga. Namun, pada saat yang kritis ini, presiden diselamatkan oleh seorang gadis kecil yang baik hati. Karena ingin berterima kasih kepada gadis kecil ini, presiden memberikan kalung kayu yang ia ukir kepada gadis kecil itu. Ternyata kalung kayu ini sepasang. Jika keduanya berpisah, di masa depan, keduanya bisa menggunakan kalung kayu ini untuk menemukan satu sama lain. Ketika musuh hampir menemukan mereka, gadis kecil itu memutuskan untuk mengalihkan perhatian musuh. Begitulah, gadis kecil itu ditangkap oleh musuh. Musuh memaksa gadis itu untuk mengungkapkan keberadaan bocah laki-laki itu. Namun, gadis itu lebih memilih mati daripada mengatakannya. Tak ada pilihan lain, musuh membawa gadis kecil itu kembali untuk diinterogasi. Melihat jejak darah di lantai, bocah laki-laki itu sangat sedih. Dia bersumpah dalam hati bahwa tidak peduli di mana gadis kecil itu berada, dia pasti akan menemukan gadis kecil itu. Kemudian ia akan menikahinya. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Bocah laki-laki itu berubah menjadi presiden yang memiliki kekayaan triliunan. Selama bertahun-tahun, dia terus mencari keberadaan gadis kecil itu. Namun, meskipun dia mencarinya selama 20 tahun penuh, dia tidak menemukan petunjuk tentang gadis itu. Tak disangka, gadis kecil yang telah dewasa itu selalu membawa kalung kayu miliknya, dan mencari keberadaan bocah laki-laki itu. Meskipun mereka sering berpapasan satu sama lain, mereka tidak saling mengenali. Namun, presiden tidak pernah menyerah dalam mencari gadis itu. Tidak lama kemudian, asisten memberikan kabar baik tentang gadis itu, mengatakan bahwa mereka menemukan musuh yang menculik gadis itu. Musuh itu seharusnya mengetahui petunjuk tentang gadis itu. Presiden segera menemui musuhnya, meminta musuhnya untuk mengungkapkan keberadaan gadis kecil 20 tahun yang lalu. Jika tidak, dia akan dikirim ke neraka. Menghadapi ancaman dari presiden, musuh itu akhirnya memberitahu petunjuk tentang gadis itu, mengatakan bahwa saat itu, telinga gadis itu terluka, dan mengalami gangguan pendengaran. Jadi dia membawanya untuk diadopsi oleh pasangan suami istri. Mengetahui bahwa gadis kecil itu masih hidup, presiden sangat bersemangat. Dia meminta asistennya untuk terus menyelidiki informasi orang tua angkat gadis itu. Sementara itu, ayah angkat sedang merayakan ulang tahun gadis itu. Namun saat bersiap untuk merayakan, sebuah kelompok penagih hutang datang. Mereka langsung meminta mereka untuk mengembalikan uang. Namun mereka tidak mengenal kelompok penagih hutang ini. Kapan kita berhutang padamu, Pak Tua? Hutang anak harus dibayar oleh ayahnya. Aku tidak bisa mengembalikan uang ini. Jadi aku hanya bisa mengandalkanmu. Lihatlah, 2 juta. Segera kembalikan uang itu. Dasar anak yang tidak berbakti. Membuat adikmu menderita. Dan merusak keluarga ini. Menjadi hancur berkeping-keping. Yun Su, bukankah kamu sudah mendapatkan presiden dari grup Pei? Minta dia untuk membantu membayarnya. 1 atau 2 juta itu bukanlah hal yang sulit, bukan? Presiden Pei membantuku dengan niat baik. Bagaimana aku bisa membuatnya membayarkan utangmu? Jangan bicara yang tidak penting. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu dengan kalian. Apakah kamu tidak akan membayar utang? Kalian hancurkan semuanya untukku. Jangan. Tuan, jangan menghancurkannya. Aku pasti akan membayar utang ini. Ayah, ayah, ayah. Lepaskan ayahku. Pak Tua, apakah kamu bernilai 2 juta? Darahmu sepertinya tidak berharga. Namun, jika kamu menggunakan dia sebagai jaminan, lepaskan. Aku tidak keberatan. Melihat ayah angkatnya diintimidasi, gadis itu segera mengambil tongkat kayu di tanah dan memukul Sang Biao. Namun, tindakannya membuat Sang Biao sangat marah. Sang Biao melihat jika gadis itu cantik. Dia tiba-tiba memiliki niat jahat. Di saat krisis ini, presiden datang tepat waktu dengan bawahannya. Siapa kamu? Beraninya kamu mengacaukan rencanaku. Aku akan membunuhmu. Kenapa kalian diam saja? Cepat serang dia. Cepat. Kamu sebenarnya siapa? Aku melihatmu seperti ini. Tidak terlihat seperti keluarga mereka. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Tapi kamu menyentuh orang yang aku sayangi. Aku tidak punya pilihan selain ikut campur. Yun Su, bagaimana keadaanmu? Ayahku, asisten Chen. Di sini.
Hubungi rumah sakit terbaik di Jiangcheng. Lakukan operasi untuk paman. Baik. Apa? Yunsu pingsan. Untungnya gadis itu segera dibawa ke rumah sakit. Gadis itu segera sadar. Presiden segera bertanya apakah gadis itu diadopsi. Gadis itu mengatakan bahwa dia ditemukan di pantai selatan kota. Dia diadopsi oleh ayah angkatnya setelah ditemukan. Tapi tempat mereka diculik adalah di utara kota. Barulah presiden menyadari bahwa dia salah mengenali orang. Dengan kecewa, presiden segera pergi. Tapi begitu dia pergi, gadis itu menyadari jika kalung kayu miliknya hilang. Di mana kalungku? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jika kamu adalah Xiaoqi, itu akan lebih baik. Apakah aku harus meminta bantuan Presiden Pei untuk mencari kakak kalung ini untukku? Xiao Chen minta seseorang menyediakan tempat untuk Yunsu. Presiden Pei, apakah kamu tidak yakin jika dia bukan orang yang kamu cari? Dia mengalami hal yang sama dengan Xiaoqi. Aku harap ketika Xiaoqi menghadapi kesulitan, dia juga bisa mendapatkan bantuan dari seseorang. Baik. Kakak Zhen Zhen. Aku adalah karyawan baru yang masuk hari ini. Fang Qiki. Di masa depan, aku harap bisa mendapatkan bimbinganmu untuk belajar dengan baik. Gelangnya terlihat bagus. Ini adalah karya desainer terbaik di dalam negeri. Karya terbaru Mark. Aku selalu merasa bahwa ada yang kurang saat dipakai di tanganku. Setelah kamu mengingatkanku, aku baru menyadari. Gelang ini lebih cocok untukmu. Bagus, sangat bijaksana. Di masa depan, lakukanlah pekerjaan di bawah kendaliku. Manfaatnya tidak akan lengkap tanpamu. Terima kasih kakak Zhen Zhen. Baiklah, kakak Zhen Zhen, aku pergi dulu. Halo, ayah. Aku sudah masuk ke dalam PC untuk mendekati presiden. Aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Tolong jangan menyebut itu lagi. Ada apa dengan Yunyi? Dia hanyalah seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman. Meskipun dia keluar, aku juga tidak akan bersamanya. Presiden Pei datang. Semua rekan di departemen sekretaris ikuti aku untuk menyambutnya. Jadi dia adalah Presiden Pei. Jika aku bisa menikah dengannya, teman-teman perempuanku akan menjadi gila karena cemburu. Bagaimana Yunshu bisa di sini? Orang jahat ini, mengapa dia bersama Presiden Pei? Presiden, siapa dia? Aku akan memperkenalkannya. Namanya adalah Yunshu. Dia akan menjadi anggota departemen sekretaris. Dia baru saja tiba di sini. Belum terbiasa dengan pekerjaan. Tolong bantu dia lebih banyak. Mulai hari ini, semua pekerjaan penerimaan tamu yang berhubungan denganku, biarkan dia yang bertanggung jawab. Ya, pendengarannya tidak baik. Bersabarlah sedikit. Jadi itu alasannya. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk proses penerimaan. Siapa dia? Terlihat sangat dekat dengan Presiden Pei. Sepertinya hubungan mereka sangat dekat. Saat dia hampir terluka, Presiden Pei diselamatkan oleh seorang tunarungu. Mungkinkah itu dia? Apakah dia orang yang disukai oleh Presiden Pei? Jangan berbicara sembarangan. Kak Zhen Zhen masih di sini. Apakah kalian ingin dihukum lagi? Ini adalah kantor perusahaan. Ini bukan tempat kalian untuk bergosip. Jika ingin berbicara tentang gosip, keluarlah dari perusahaan ini. Yunsu, Presiden Pei hanya bisa menjadi milikku. Tidak peduli siapa kamu. Setiap wanita yang mendekati Presiden Pei, aku ingin menyingkirkan semuanya. Ini sangat bagus. Kak Zhen Zhen lah yang akan menghadapi Yunshu. Aku tidak perlu ikut campur. Ini adalah informasi tentang klien penting Presiden Pei. Kamu harus mengingat semuanya. Hari ini, Presiden Pei akan menerima klien. Pergilah membuat 2 gelas kopi dan bawa ke ruanganku. Ingat, harus panas. Baik. Kak Zhen Zhen, hari ini Presiden Pei tidak ada jadwal bertemu dengan tamu. Apakah semua pekerjaan sudah selesai? Banyak bicara. Kak Zhen Zhen, tunggu sebentar. Tamunya tidak jadi datang. 2 gelas kopi ini, kamu minum saja. Tidak usah, Kak Zhen Zhen.
Aku menyuruhmu minum, jadi minumlah. Baiklah, terima kasih Kak Zen. 2 gelas kopi ini sangat panas. Aku akan mengambilnya terlebih dahulu. Berhenti. Apakah aku menyuruhmu pergi? Minum sekarang juga. Kamu adalah seorang wanita cacat sejak lahir. Apa yang kamu gunakan untuk menggoda Presiden Pei? Menggoda Presiden Pei? Kakak Zen, kamu salah paham, aku tidak. Aku memulainya dari seorang asisten kecil. Untuk naik ke posisi sekarang. Apakah kamu tahu berapa banyak penderitaan yang aku alami? Berapa banyak malam yang aku habiskan? Berapa banyak yang aku korbankan untuk keluarga Pei? Mengapa kamu datang dan langsung berada di sisi Presiden Pei? Karena Presiden Pei adalah orang yang baik. Dia ingin memberiku kesempatan. Benar, Presiden Pei adalah orang yang baik. Dia bahkan mengingatkanku dengan sengaja untuk menjaga kamu dengan baik. Minuman ini diminum terlalu cepat. Kamu mungkin tidak merasakan rasanya. Minuman berikutnya harus dinikmati perlahan. Kakak Zen, kamu salah paham. Aku dan Presiden Pei tidak ada hubungan apa-apa. Presiden Pei menyukai seseorang. Dia tidak tertarik padaku. Benar, Kakak Zen. Menurut pengetahuanku, selama beberapa tahun ini, Presiden Pei terus mencari seorang gadis. Kejadian hari ini, jika kamu berani mengadu kepada Presiden Pei, aku tidak keberatan merusak wajahmu, membuatmu menjadi seorang gadis tuli dan jelek. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Presiden Pei, dia baru saja datang. Aku ingin mengajaknya minum kopi. Tak disangka, gadis bodoh ini sangat ceroboh. Aku masih punya pakaian di sana. Bagaimana kalau dia menggantinya? Apakah begitu? Presiden Pei sangat baik padaku. Aku seharusnya tidak menyusahkan dia lagi. Itu benar. Kak Zen sangat menjagaku. Ikut aku ke ruanganku. Presiden Pei, Yunsu baru saja tiba. Masih banyak hal yang tidak dimengerti. Lebih baik aku yang membantunya. Tidak perlu. Ikut aku. Dia benar-benar tidak tahu diri. Yunsu, aku benar-benar meremehkanmu. Tunggu aku. Yunsu, kopi tadi. Apakah benar kamu yang menumpahkannya sendiri? Ya. Yunsu, katakan padaku yang sebenarnya. Jangan khawatir, aku ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih, Presiden Pei. Yunsu, jangan bahagia terlalu cepat. Fang Kiki. Di mana? Di ruang arsip. Cari lebih lama. Mungkin saja terjepit di antara file-file tahun lalu. Fang Kiki. Jika kejadian hari ini terbongkar, kamulah yang akan menanggung akibatnya. Yunsu, lihat saja, kamu harus menerima hukuman ini. Tolong, apakah ada orang di luar? Tolong. Presiden Pei, semuanya sudah diperiksa. Di masa lalu, musuh tidak mengetahui kekurangan pendengaran Xiaoqi. Dia tidak bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Maka dia dibuang ke laut selatan kota. 15 tahun yang lalu, ayah angkat menemukanku. Dia mengadopsiku. Jika bukan karena ayah angkat, aku ragu aku bisa bertahan hidup sekarang. Lalu beritahu aku, dia menemukanmu di mana? Di tepi laut di selatan kota. Saat itu, aku hampir tenggelam. Aku sudah tahu, Yunshu adalah Xiaoqi. Yunsu, api. Ada api di sini. Yunsu.
Yun Su. Presiden Pei. Yun Su membakar ruang arsip. Sekarang pintunya masih terkunci. Kita tidak bisa masuk sama sekali. Sekarang, perusahaan ini mengalami kerugian yang sangat besar. Nyawa sangat berharga. Kertas itu tidak penting. Apakah Yun Su ada di dalam? Aku bertanya padamu. Presiden Pei. Yun Su. Yun Su. Yun Su, kamu ada di mana? Yun Su. Kakak Kalung. Yun Su. Yun Su, apakah kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Bertahanlah. Apakah kamu terluka? Yang paling penting kamu baik-baik saja. Presiden Pei, kamu terluka. Kembali ke rumah keluarga Pei. Selain itu, kebakaran ini bukan kebetulan. Cari rekaman kamera di sekitar. Kamu harus menemukan pelakunya. Jangan khawatir, Presiden Pei. Yun Su hanya menghirup banyak asap. Ditambah dengan rasa takutnya, menyebabkan dia pingsan sementara. Setelah istirahat, dia akan baik-baik saja. Baiklah, tapi luka di belakang punggungmu harus segera ditangani. Jika tidak, itu akan meradang. Tidak apa-apa, aku akan memanggil asisten untuk membantuku mengobatinya. Dokter, terima kasih. Presiden Pei, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi kamu terlalu impulsif hari ini. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku berbicara dengan Tuan Besar Pei? Tidak apa-apa, yang penting dia baik-baik saja. Aku sudah berjanji padanya. Aku pasti akan menikahinya. Oh ya, tolong ambilkan aku sedikit alkohol untuk membersihkan lukaku. Kejadian hari ini, jangan sampai ayah tahu. Apakah kamu mengerti? Baik. Jangan. Pergilah, jangan pedulikan aku. Tidak apa-apa, aku di sini. Aku akan bersamamu. Kalung ini. Apakah pemberianku? Presiden Pei, obat ini milikmu. Oh, letakkan saja di sana. Baiklah, aku akan keluar dulu. Siapa yang akan membantuku membersihkannya jika kamu keluar? Biarkan aku yang melakukannya. Kamu terluka karena aku. Tentu saja aku yang harus melakukannya. Baiklah, Presiden Pei, aku akan keluar dulu. Presiden Pei. Itu, maksudku. Aku ingin melihat kalungmu. Ini bukan kalung. Ini adalah amulet yang diberikan oleh ayahku. Lalu, apakah kamu pernah memiliki teman? Pernahkah dia memberimu kalung? Ah, tidak apa-apa. Jadi, aku. Seharusnya aku sudah memikirkannya. Aku sudah mencarinya selama 15 tahun, tapi tidak pernah menemukannya. Bagaimana bisa dia begitu mudahnya muncul di sisiku? Aku rasa, kebakaran ini tidak seperti kecelakaan. Mungkin disengaja. Jangan khawatir, aku akan menangkapnya. Aku akan memberimu keadilan. Ah, tidak apa-apa. Sangat berbahaya. Mengapa kamu masih mau menyelamatkanku? Terluka seperti ini pasti sangat sakit. Tidak apa-apa. Presiden Pei, kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas bantuanmu. Aku hanya sangat bahagia. Pada saat pertama kamu menghadapi kesulitan, aku yang terlintas dalam pikiranmu. Pada saat lukaku belum sembuh. Selama periode ini, tolong jaga diriku. Yun Su, meskipun aku sangat suka saat kamu memelukku, tapi kamu menekan lukaku dan sedikit sakit. Lihatlah, wajahmu kotor. Bersihkan dan tidurlah dengan cepat. Jangan menangis lagi. Kakak Kalung, Presiden Pei benar-benar orang yang baik. Suatu hari nanti, aku harap bisa membuat kalian saling mengenal. Nanti, kalian pasti akan menjadi teman.